Pancasila, selamat datang di podcast Satu Bangsa, tempat ngobrol tapi sangat bermakna. Kali ini kita membahas kebangsaan dan tantangan kita sebagai penerus generasi bangsa. Saya Ira, dan hari ini kita membahas topik yang sangat penting bersama dua narasumber, yaitu Salsa dan Zaki. Halo teman-teman, halo Ira. Hai. Senang bisa bergabung di podcast hari ini. Nah, kali ini kita akan membahas yaitu tantangan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Wah, panjang ya dari judulnya yang kita dengar, tapi tenang teman-teman, kita bakal bahas satu persatu dengan cara yang ringan dan sangat mudah untuk dipahami. Sobat bangsa, kita tahu nih bahwa Pancasila adalah dasar negara, ideologi, dan pedoman hidup bangsa Indonesia. 5 sila dalam Pancasila tidak hanya menjadi simbol, tapi juga harus hidup dalam aspek semua kehidupan, mulai dari ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, hingga pertahanan dan keamanan. Nah, kita tahu bahwa Pancasila itu dasar negara kita, juga pedoman dalam kehidupan bangsa. Namun, di era globalisasi saat ini, kayaknya makin banyak deh tantangan untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila. Benar gak sih teman-teman? Banget nih, misalnya di bidang geologi, tantangan terbesarnya adalah munculnya paham-paham radikal dan intoleransi. Banyak yang terpengaruh oleh informasi di media sosial tanpa menyaringnya dulu. Nilai persatuan Indonesia kadang jadi kabur gara-gara polarisasi politik dan berita bohong. Nah, benar banget tuh. Di bidang politik juga sama, teman-teman. Nah, masih ada praktik politik uang dan kepentingan pribadi yang bertentangan nih dengan semangat musyawarah dan keadilan sosial. Nilai Pancasila seperti kerakyatan yang oleh kebijaksanaan aja sering nih hanya jadi slogan tanpa penerapan yang nyata. Nah, benar banget nih teman-teman. Banyak nih yang kita lihat pada saat ini, tantangan-tantangan yang menghadapi apa sih itu Pancasila. Nah, kalau yang tadi kita lihat dari pandangan tantangan Pancasila, kali ini kita bakal lihat nih dari sisi ekonomi, sosial, dan budaya, gimana sih menurut teman-teman? Nah, kalau di sektor ekonomi, tantangan utamanya itu adalah kesenjangan sosial. Masih banyak di luaran sana masyarakat yang tertinggal nih secara ekonomi. Padahal, nilai Pancasila itu mengajarkan keadilan sosial dan gotong royong, tapi seringkali kita lihat justru kompetisi yang kurang sehat dan sikap individualitis. Nah, di sosial budaya, kita juga harus berhati dengan derasnya arus globalisasi. Banyak anak muda lebih mengenal budaya luar ketimbang budaya sendiri. Nilai-nilai seperti sopan santun dan gotong royong mulai memudar karena gaya hidup instan serba digital. Nah, itu teman-teman, tantangan kita dalam sosial, budaya, dan ekonomi dalam berbangsa saat ini. Nah, sepertinya aja sosial dan budaya Indonesia akan semakin rapuh dengan adanya budaya-budaya luar negeri yang masuk ke dalam Indonesia. Nah, kali ini kita bakal lihat nih dari sudut pandang pertahanan dan keamanan. Nah, apa aja sih tantangan terberat dan terbesar yang kita lihat dari pertahanan dan keamanan? Buat teman-teman, gimana sih tantangannya saat ini? Menurut aku ya, sekarang ancamannya bukan cuma perang fisik, tapi juga perang informasi. Seperti hoax, propaganda, digital, bahkan serangan cyber bisa mengancam keutuhan bangsa. Disinilah nilai persatuan Indonesia dan ketuhanan yang Maha Esa harus dijaga sebagai fondasi moral pertahanan bangsa. Setuju banget tuh. Selain itu, penting juga nggak sih membangun ketahanan ideologi di kalangan generasi muda saat ini? Kayak, jangan sampai kita mudah terpecah hanya karena perbedaan pendapat di dunia maya. Nilai toleransi dan cinta tanah air itu harus diperkuat juga dong. Nah, benar sekali nih menurut asumsi teman-teman kita. Namun, yang terjadi pada saat ini, dan banyak juga nih kita lihat pada saat ini, para teman-teman dan netizen bakal mudah terpengaruh nih dengan dunia maya dan komen-komen yang ada di media sosial. Nah, banyaknya teman-teman yang terpengaruh dan keamanan dan pertahanan yang ada di Indonesia itu semakin runtuh. Wah, teman-teman, pembahasan kita kali ini tuh sangat menarik ya. Nah, jadi bisa nih kalau disimpulkan, tantangan implementasi nilai-nilai Pancasila sekarang itu sangat kompleks ya.
mulai dari ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, bahkan sampai pertahanan dan keamanan di Indonesia nih. Iya, tapi solusinya sebenarnya dimulai dari hal kecil. Misalnya bersikap jujur, menghargai orang lain, dan berpikir kritis. Sebelum membagikan informasi, itu bentuk nyata pengalaman Pancasila di kehidupan sehari-hari. Betul banget tuh, Pancasila itu bukan cuma dihafal teman-teman, tapi harus diamalkan juga. Kalau setiap individu konsisten, maka tantangan terbesar itu sebesar apapun bisa kita hadapi bersama, bukan? Betul banget nih. Anak-anak zaman sekarang, apalagi Gen Z ya, yang zaman-zaman kita lah ya teman-teman, banyak banget nih yang udah nggak peduli lagi tuh apa arti nilai Pancasila. Dan sekarang teman-teman tuh ngafal Pancasila hanya karena tuntutan pendidikan ya, tanpa mengetahui apa makna sesungguhnya. Dan mereka juga tidak ingin tuh menjalankan dalam kehidupan sehari-hari. Mereka, dengan seiring berjalannya waktu, mereka juga mengikuti budaya-budaya luar yang masuk ke dalam Indonesia tanpa memperhatikan budayanya sendiri. Bahkan mereka tidak menentramkan dan menjalankan budayanya sendiri. Mereka tidak acuh sama sekali dengan apa sih yang ada di Indonesia saat ini. Luar biasa banget nih pembahasan kali ini. Kita ucapkan terima kasih dulu nih kepada dua narasumber keren kita yang hadir pada saat ini. Semoga kita bisa nih terus menjaga semangat Pancasila dalam aspek kehidupan berbangsa dan bersosial. Saya Ira pamit undur diri, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap semangat, tetap berpancasila, dan tetap cinta Indonesia. Bye-bye! Tahukah kamu, lahirnya Pancasila adalah hasil perjuangan panjang para pendiri bangsa untuk menyatukan Indonesia yang beragam. Pada 29 Mei 1945, sidang BPUPK digelar untuk membahas dasar negara Indonesia. Banyak tokoh menyampaikan pendapat, termasuk Soekarno, Muhammad Yamin, dan Supomo. The Pancasila. Panca means five, Sila means principle. The Pancasila, the five guiding principles of our national life. Pada 1 Juni 1945, Soekarno memperkenalkan gagasan 5 dasar negara yang disebutnya Pancasila. Gagasan ini menjadi pondasi awal bagi dasar negara kita. Rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Maka aku adalah sebenarnya putusan wakil daripada revolusi Indonesia. Revolusi Indonesia ini bukan revolusi Soekarno, tetapi revolusi daripada seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Kemudian lahirlah Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945 sebagai hasil kompromi antara berbagai golongan demi mencapai kesepakatan bersama. Akhirnya, pada 18 Agustus 1945, PPKI menetapkan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Sejak saat itu, Pancasila menjadi pedoman hidup bangsa. Dari sejarah lahirnya Pancasila, kita belajar tentang semangat persatuan dan musyawarah. Para pendiri bangsa rela berkorban demi kepentingan bersama, bukan kelompoknya sendiri. Sebagai generasi muda, tugas kita adalah menjaga semangat itu tetap hidup. Mari terus menghargai perbedaan, menjaga persatuan, dan menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari.